Di sebuah kos-kosan tua di Jaksel yang dindingnya mulai memudar, Rani duduk bersandar pada kursi kayu yang sudah longgar bautnya. Udara kamar terasa lembab, bercampur aroma kopi sachet yang tak sempat ia habiskan. Dari jendela kecil yang menghadap gang sempit, terdengar suara motor lalu lalang dan percakapan tetangga yang tidak pernah benar-benar berhenti. Di antara hiruk-pikuk sederhana itulah Rani menatap layar laptop sambil mencoba mengabaikan rasa gelisah yang sejak pagi menempel seperti bayangan. Usianya baru 25, bekerja sebagai admin media sosial sebuah brand lokal. Hidupnya tidak glamor, jauh dari kata stabil secara finansial, tapi cukup untuk bertahan di Jakarta selama ia pintar menahan keinginan. Kekasihnya, Arga, cowok 28 tahun yang ia kenal di kantor, selalu bilang ia hebat karena bisa mandiri. Kadang Rani percaya, kadang tidak. Ponselnya berbunyi. Pesan pendek masuk. Arga, Ra, maaf ya. Kayaknya aku harus lembur lagi. Rani menghela napas panjang. Minggu ini sudah entah yang keberapa kali pesan itu muncul. Dan setiap kali Arga menuliskan kata lembur, ada sesuatu dalam diri Rani yang terasa tidak beres. Bukan karena ia tidak percaya. Bukan juga karena ia posesif. Tapi karena semuanya terasa janggal. Ia menatap pesan itu lama, namun tidak membalas. Besoknya, kantor sedang sibuk. Tim marketing berkumpul di ruang meeting yang penuh laptop, kabel, dan gelas kopi. Rani duduk di kursi paling pinggir, berusaha fokus pada presentasi branding produk baru. Namun ia teralihkan oleh seseorang yang duduk di sebelahnya. Bima. Seorang freelancer video editor yang disewa perusahaan untuk 2 bulan. Cowoknya tinggi, kulit sawo matang, rambut sedikit panjang di atas telinga, dengan tatapan mata yang cenderung tenang. Tidak terlihat sok asik, tapi entah bagaimana kehadirannya mudah membuat orang nyaman. Pagi, Rani, sapa Bima sambil tersenyum. Pagi, balas Rani canggung. Kamu kelihatan kurang tidur, ujar Bima santai. Rani mengusap mata pelan. Kelihatan banget ya? Lumayan, jawab Bima dengan nada ringan. Tapi tetap menarik sih. Rani terdiam sejenak. Kata-kata itu sederhana, tapi caranya mengucapkan membuat jantung Rani bergetar kecil. Bukan genit, bukan gombal, hanya jujur. Pertemuan berlanjut panjang. Di tengah presentasi, Arga masuk terlambat. Rambutnya kusut, langkahnya terburu. Rani memperhatikan sekilas. Ada gurat lelah, tapi juga ada sesuatu yang tidak ia pahami. Bima berbisik pelan. Pacarmu lembur lagi? Rani mengangguk kecil. Iya. Aku kemarin lihat dia pulang bareng Mbak Karin. Satu motor. Mungkin memang kerja bareng, tapi kelihatannya cukup dekat. Perut Rani terasa kencang. Kamu yakin itu Arga? Tanya Rani tanpa menoleh. Bima mengangguk. Yakin. Aku sempat lewat depan kantor bagian kreatif. Rani menatap meja kosong di hadapannya. Karin, wanita 30 tahun, single, elegan, dan sering satu proyek dengan Arga. Rasanya tidak enak. Sangat tidak enak. Sore itu, Rani memutuskan pulang lebih cepat. Jalanan ibu kota masih ramai oleh suara penjual kaki lima dan bunyi klakson yang bersahutan. Ia memilih berjalan kaki ke arah halte, berharap udara bisa meredakan pikirannya. Namun ia mendengar seseorang memanggil dari belakang. Rani. Ia menoleh. Bima menghampiri sambil membawa botol minum dan tas selempang. Kamu sendirian? Aku antar sampai halte, ucap Bima. Tanpa menunggu persetujuan, ia berjalan di samping Rani. Tidak banyak bicara, tapi kehadirannya membuat langkah terasa lebih ringan. Kamu oke? Tanya Bima akhirnya. Rani mengangguk, walau tidak yakin dengan jawabannya. Kamu berhak dapat seseorang yang benar-benar buat kamu duluan, Ra, ujar Bima pelan. Bukan seseorang yang cuma datang kalau lagi senggang. Rani terdiam. Kata-kata itu seperti menampar realita. Aku gak mau salah paham sama Arga, ucapnya akhirnya. Aku juga gak mau bikin kamu salah paham, jawab Bima. Aku cuma bilang apa yang aku lihat. Mereka berhenti di sebuah persimpangan gang kecil. Rani menatap langkah-langkah orang lain, seakan setiap orang tahu kemana mereka pergi sementara ia sendiri tidak. Bima, jangan terlalu baik. Aku bisa salah nangkep. Aku tahu, jawabnya tenang.
Tapi aku gak bisa pura-pura gak peduli. Tatapan Bima bertemu dengan mata Rani. Ada kedekatan yang tidak diundang, tapi sulit ditolak. Rani merasakan jantungnya berdentum, bukan karena jatuh cinta, tapi karena terlalu lama tidak diperlakukan dengan lembut. 1 detik mereka saling diam. 1 detik yang sangat berbahaya. Rani menarik napas dalam dan mundur setengah langkah. Aku pulang dulu. Bima tidak menahan. Hati-hati. Beberapa hari berlalu, hubungan Rani dan Arga semakin tidak jelas. Arga merasa Rani menjauh. Rani merasa Arga menyembunyikan banyak hal. Dan Bima, entah kenapa selalu hadir di saat Rani membutuhkan seseorang untuk sekadar mendengarkan. Puncaknya terjadi pada suatu sore ketika Arga menjemput Rani di pantry kantor, tanpa aba-aba. Kita bicara, ucapnya tegas. Rani mengikuti tanpa protes. Mereka duduk berhadapan. Kamu akhir-akhir ini beda. Dingin, ujar Arga membuka pembicaraan. Dan kamu akhir-akhir ini sering bohong, balas Rani pelan. Wajah Arga mengeras. Maksud kamu apa? Aku tahu kamu pulang bareng Karin. Dan aku capek pura-pura gak lihat. Arga terdiam. Tatapannya berubah gelisah. Kita cuma kerja, Ra. Jam 9 lewat. Pulang nebeng motor. Berkali-kali, suara Rani mulai berat. Arga menunduk, tapi tidak menjawab. Diamnya berkata lebih banyak daripada apapun. Rani mengusap wajah. Kalau kamu suka sama dia, bilang. Arga tiba-tiba bangkit. Ini pasti gara-gara Bima, kan? Rani mematung. Jangan bawa dia. Kenapa? Karena kamu nyaman sama dia? Karena dia bikin kamu ngerasa spesial? Rani berdiri menatap Arga. Aku nyaman sama siapapun yang gak bikin aku merasa sendirian. Kata-kata itu membuat Arga terdiam lama. Pertengkaran itu berakhir tanpa kesimpulan. Yang tersisa hanya rasa hancur. Rani pergi ke rooftop kantor sendirian, duduk sambil memeluk lutut. Udara kota terasa padat, tapi setidaknya lebih jujur daripada hubungan yang ia jalani. Langkah seseorang mendekat. Tidak perlu menoleh, ia tahu itu Bima. Kamu habis nangis? Bima duduk di sampingnya. Rani tidak menjawab. Aku gak akan tanya apa-apa. Cuma, duduk di sini aja cukup? Rani mengangguk, bahunya sedikit gemetar. Arga bilang aku berubah, bisik Rani. Padahal aku cuma capek berharap. Bima perlahan meraih tangan Rani. Sentuhannya hangat, stabil. Kamu boleh capek, ujarnya. Aku di sini kok. Rani menatap tangan mereka yang saling menggenggam. Tidak ada yang berlebihan, tapi kedekatan itu cukup membuat benteng yang ia bangun runtuh. Bim, aku takut salah langkah, ucap Rani hampir berbisik. Bima menatap lembut. Kalau kamu minta aku pergi, aku pergi. Tapi kalau kamu butuh tempat buat pulang, aku di sini. Air mata Rani kembali jatuh. Ia menyerah pada kelelahan dan bersandar pada bahu Bima. Terima kasih, gumamnya. Bima menghela napas, suaranya berat. Kamu gak tahu udah berapa lama aku nahan diri buat gak jatuh sama kamu. Rani menutup mata. Kata-kata itu lebih mengguncang hatinya daripada apapun yang Arga pernah katakan. Kamu gak harus nahan kalau aku yang pegang tangan kamu duluan, ucap Rani pelan, dan itu adalah jujurannya yang paling berani. 1 minggu setelah konflik besar itu, Rani mengambil keputusan penting. Ia resign. Bukan karena ingin kabur dari Arga atau mendekat ke Bima, tapi karena ia ingin menyembuhkan dirinya sendiri. Arga mencoba meminta maaf. Mengatakan ia hanya bingung. Mengatakan Karin tidak pernah lebih dari sekadar rekan kerja. Tapi terlambat, Rani sudah tidak punya sisa kepercayaan untuk dibagikan. Sementara itu, Bima tetap hadir. Tidak mendesak. Tidak menuntut. Ia membiarkan Rani sembuh dengan ritmenya sendiri. Suatu hari, Rani duduk di sebuah kafe kecil dekat stasiun. Tempat itu sederhana, bangku kayu, dinding penuh poster kopi lokal, suara obrolan ringan pelanggan lain. Ia menunggu seseorang, tapi kali ini bukan seseorang yang membuatnya cemas. Bima datang dengan senyum pelan yang jujur. Kamu yakin udah siap mulai baru? Tanyanya. Rani menatapnya. Aku mulai baru untuk diri aku dulu.
Kalau kamu ada di perjalanan itu, aku senang. Bima tertawa pelan. Aku gak butuh minta lebih. Rani meraih gelas kopinya, lalu menatap Bima dengan tatapan yang jauh lebih tenang dibanding beberapa minggu lalu. Terima kasih, Bim. Untuk apa? Tanya Bima. Untuk jadi pelukan yang tepat, waktu aku hampir tersesat. Bima menggenggam tangan Rani di atas meja. Kamu gak tersesat, Ra. Kamu cuma terlalu lama berada di tempat yang gak menghargai kamu. Dan di tempat sederhana itu, dengan suara kereta yang sesekali lewat dan aroma kopi yang memenuhi udara, Rani merasa hidupnya mulai menemukan irama baru. Ia tidak tahu apakah hubungan dengan Bima akan berakhir bahagia atau tidak, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa damai. Kadang, seseorang harus kehilangan banyak hal dulu untuk akhirnya menemukan pelukan yang benar.